Orang berani 40. 40 deh. Iya, kalau ketimbangan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz, wabil khusus Adinda Kiai Haji Ahmad Ali Maksum Asni MPD, mata'anallah bitul hayati. Yang saya hormati Al-Mukarram Kanda Dr. Andes Haji Madroji Muhajir, kita doakan semoga panjang umurnya, sehat kantongnya, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan mudah-mudahan juga kita doakan nih orang tua kita Kakenda Jaam yang alhamdulillah hingga saat ini masih seger buger, makan kuenya kalah yang muda sama dia ya. Kalau kita makan apa tuh? Agar lama di sendok dulu, mana sendoknya kecil, kapan habisnya ya. Tapi kaum Jaam sekali tenggak dia ya, itu namanya alhamdulillah. Yang saya hormati pula Kanda Abdurrahman Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syakur SAG. Kemarin saya di-share dia, ada yang undang dia SAG. Alhamdulillah. Ya. Iya, dapat gelar dia sekarang. SAG. Iya. Jadi sarjana alam goib. Iya, mainnya di perikanan nangkepin setan. Namanya juga alam goib ya. Iya, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Karena beliau ini salah satu tokoh juga di Kayu Tinggi yang tenaganya, pikirannya masih kita butuhkan. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Haji Ahmad Dasuki. Kalau saya nggak sebut salah nyebut ya, benar ya? Ya. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Makosim bin Nisan beserta seluruh cucu, menantu dan keturunannya. Kita doakan semoga semuanya sehat walafiat, berkah hidupnya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita masih diberikan iman. Iman itu nikmat yang paling berharga. Bahkan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah bukan orang-orang yang enggak punya harta. Yang dibenci oleh Allah adalah mereka-mereka yang selama hidupnya tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling mahal itu adalah iman. Orang-orang kafir yang kaya raya, yang saking kayanya laut aja dikapling-kaplingin, tuh udah kaya udah itu ya. Kalau laut pakai di apa? Dikaplingin. Iya. Udah ada sertifikatnya lagi itu. Itu kan kebanyakan non muslim tuh.
Mereka dikasih harta tapi nggak dikasih iman oleh Allah. Makanya kita doain mudah-mudahan nih konglomerat yang sekarang masih belum beragama Islam, jangan kita sumpahin. Kita doain mudah-mudahan masuk Islam. Tuh kalau konglomerat itu masuk Islam, wah luar biasa aguan masuk Islam. Ganti namanya Abdul Aziz. Ya, jadi gampang kita nyari sumbangannya apa? Gampang. Jadi nikmat yang paling mahal itu iman. Fir'aun dikasih jabatan, dikasih kekayaan, dikasih tenaga, dikasih sehat, bahkan sepanjang hidupnya Fir'aun itu nggak pernah ngerasain sakit. Makanya yang kalau jarang sakit atau nggak pernah sakit jangan bangga. Jangan-jangan kalau dites DNA turunan Fir'aun. Karena sejarahnya memang Fir'aun itu selama hidup nggak pernah sakit. Beda sama kita, sakit mulu. Awal bulan sakit, ya apalagi akhir bulan. Awal bulan baru gajian, tagihan banyak banget. Ya, akhir bulan duit udah kosong, puyeng mulu, sakit mulu. Belum sakit badan, kadang-kadang uratnya asam. Asam apa? Asam urat tuh. Kalau giliran mau ngaji, asam urat. Tapi kalau giliran menandak, uratnya kagak asam. Ya. Lalu giliran menyawer, hilang itu asam uratnya. Tuh, sembuh itu, gesit. Yang umur 71 jadi kayak anak 17. Nah, kadang-kadang kalau lagi dia penyakit macam-macam, tetangga punya duit, darahnya naik, jadi darah tinggi. Tetangga gusuran, turun darahnya, darah rendah. Jadi hidup itu tertinggi, ntar rendah, darah rendah, darah tinggi. Maka nikmatin nih sehat, nikmatinnya dengan apa? Dengan mengisi sehat itu dengan banyak-banyak ibadah. Mudah-mudahan nih kesehatan kita memberikan manfaat. Jangan cuma sehat doang. Doa yang paling sering dibaca Nabi, yang paling sering, aktsaru du'ain Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dus Ahmad. Iya. Ini Dus Ahmad. Ya. Kalau Gus anaknya Kiai. Kalau Dus tukang ngangon kambing. Iya. Itu kan ada wedus ya. Ada adus. Ada Gus. Kalau Gus tuh anak Kiai. Kalau saya bapak saya Kiai, nggak nyombong. Emang kan Kiai bapak saya. Gus Miftah. Lah iya. Sekarang saya anaknya Kiai, panggilannya siapa? Gus Miftah. Tukang kopi. Bukannya nyombong. Iya, Pak Haji Dasuki ya. Lah iya. Gus Miftah tuh. Cuma kalau yang Miftah Ono duitnya banyak. Ya, yang Miftah ini ya duitnya banyak juga deh ya. Kalau dikata nggak punya duit, tadi kabulin sama Allah, pulang-pulang miskin. Latar belakang luas. Ya. Jadi nikmat nih sehat harus dimanfaatin. Doa yang paling sering dibaca Nabi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma minta dunia doang, rugi kita, Pak. Kadang-kadang lagi sakit, ya Allah sembuhkan penyakit saya, mintanya sembuh doang. Begitu sembuh, sholat kagak, puasa kagak, bangunin sahur doang, puasanya kagak. Ntar sore jadi panitia buka bersama. Gak puasa kagak jadi panitia. Ya panitia buka apa? Bersama.
Jadi mintanya cuma sehat doang, itulah kebodohan kita. Makanya dicontohkan sama Nabi, minta jangan di dunia doang, wa fil akhirati. Wawunya itu huruf athof, artinya nggak bisa dipilih, harus digabung. Beda dengan au, kalau au itu litakhir namanya. Kalau ini limut lakil jam'i, diajarin tuh sama Nabi, minta senang di dunia, senang sehat badan kita di dunia, pakai gunakan untuk akhirat kita. Kalau lagi sakit, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Tuh, udah sembuh penyakitnya ngayap mulu, di mana ada di janda nyampe. Nah, bukannya majelis taklim didatengin, ya. Tuh ya, rumah janda sebelah mana aja tahu. Tergiliran kesambet aja sakit. Minta lagi malu, ya Allah sembuhkan penyakit saya, disembuhin, begitu lagi. Tuh, alasannya apa? Nyantulin para janda. Lah nyantulin janda kagak bawa duit, bawa rokok doang. Dengar apa enggak ini? Ini ada orang merokok, ini saya jadi anu nih ya. Hah? Ya udah ngerti dah. Kalau ada yang ngerokok saya nggak marah Pak. Yang penting punya pikiran. Yang ngerokok dieneng-enengin doang ya, asapnya doang ditiup, mana gambar lope. Saya lihat mantep banget di orang-orang bolong gitu ya, oh dia lope, saya tegesin, swing hidungnya, bibirnya swing, pantas bisa gambar lope. Nggak tahu bibirnya apa namanya, swing. Ya Allah ya. Ya mudah-mudahan biar punya pikiran ini. Kalau udah ngomong begini, Mar, dengerin Mar. Iya, pura-pura budek lagi. Ya, ya orang dibagi apa kek? Iya. Ya, kalau enggak rokok yang antu yang gede tuh, ada tuh rokok gede tuh. Rokok kayak yang lisong itu ya, waktu itu tuh mantep nyedotnya itu. Ya, kayak rokok-rokok yang mil itu saya ini ya nggak diisep habis sendiri. Kalau itu enak itu nariknya itu, sekali tarik dilepas tuh, kayak asap tabunan. Ya, makanya saya kalau ada orang rokok agak marah saya. Yang penting punya apa? Pikiran, terutama Komar tuh. Bercanda Mar, bercanda. Iya, tuh mudah berarti udah nangkep, otaknya udah nyampe. Ya, alhamdulillah tuh. Ingetin aja Mar, udah janji dia tuh. Ya. Jadi minta akhirat juga, ya Allah sembuhkan penyakit saya, kalau saya sehat saya mau ibadah, mau sholat, tuh mau tahlil, mau zikir, mau ngaji, begitu niatin. Ini niat pengen sehat doang, udah dikasih sehat, kagak pernah ibadah. Maghrib orang-orang ke masjid turun nebak, di empang dikobak. Ngapain? Bawa tegeran. Ya Allah, kemarin lagi sehat yang diingat siapa? Allah diingat sama dia. Giliran udah sehat, waktu sakit ingatnya Allah. Giliran sehat yang diingat cilong. Ya tuh, makanya ini hati-hati. Itu contoh, makanya dari sekian banyak doa Nabi yang paling sering itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niat tadi kalau lagi susah, ya Allah gampangin usaha saya. Kalau nanti usaha saya gampang, saya mau rajin ibadah, sholat rajin, sedekah rajin, ngasih hadiah sama guru. Alhamdulillah. Ini, iya, ada yang ngasih rohen. Ya, alhamdulillah nih ya. Ya Allah. Ini kita kayak disawer kita jadinya. Ini saya tadi bercanda ya, tapi alhamdulillah otaknya cerdas. Ya. Kan ada murid lama banget puluhan tahun ngaji masih bebel-bebel, dibanyolin kayak apa ya, disinggungin kayak apa, tetep aja
kalau ngaji 2.000 tuh ngisi di kotak. Ya, bagaimana gurunya mau pada kaya tuh ya. Tuh, mudah-mudahan nih biar kita nggak kaya, asal guru kaya kita girang. Mel, dengar apa kagak? Mon, biarin saya susah asal guru kaya, begitu. Tuh namanya hatinya udah cakep begitu orang. Wali. Kagak punya sifat apa nanya? Pegang dulu, pegang sini ya. Saya suruh pegang ngaji amat main jambak aja. Dia mah apa juga diterjak kalau dia sama dia. Kagak ada pantangannya, ya amat mah. Udah sini, udah Ki, jangan niat-niat. Tua lagi mau ngerokok aja Ki. Ya udah. Udah sampai mana ini? Itu berarti murid hatinya udah bersih. Biarin gue susah kalau ngeliat guru. Senang gue juga senang. Ini mau kebalik. Guru pakai BHS, murid ngambek pengen BHS juga. Biarin guru BHS. Mangga Pak, cap gajah duduk juga ya. Udah alhamdulillah ya. Wa'mor juga Bu. Lah iya, merek Wa'mor. Dia mah guru, ini kagak. Guru dikasih Wadimor, dia maunya apa namanya? BHS, murid glodor itu. Iya. Lah guru mah pakai BHS pantas, di mana-mana duduknya di depan. Sholat Jumat di depan. Lah ini pakai BHS nyompot aja di bawah beduk. Pantas juga kagak. Tuh ya. Tapi mudah-mudahan kalau gurunya kaya, mudah-mudahan muridnya kaya. Amin gitu. Kagak yakin banget menjadi orang kaya. Aminnya Romana takut-takutan ya. Amin, yakin. Tuh. Mudah-mudahan pada jadi orang kaya. Karena aminnya udah kenceng banget, Ustadz udah 1 tahun amin kenceng kagak kaya-kaya. Ya, belum. Rezeki itu bukan dari gaji, bukan dari usaha. Ya, rezeki itu datangnya dari Allah. Ada rezeki yang kita nggak sangka, min haitsula yahtasib tuh. Ya, paling nggak kayaknya kaya hati itu contohnya tadi begitu tuh. Biarin guru kaya, saya mau susah nggak apa-apa, itu namanya kaya hati. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta jangan dunia aja, minta akhir, karena suatu saat pasti kita akan kembali ke akhirat nih. Pada malam ini kita diundang acara haul almarhum Makosim bin Nisan dan 100 hari Adinda Lukman bin Makosim. Dua-duanya udah meninggal dunia. Biasanya acara begini baca apa? Yasin. Kenapa yang dibaca Yasin? Ini kita harus tahu, karena Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Jadi ibarat manusia, hatinya itu adalah surah Yasin. Kenapa disebut hatinya Al-Quran? Karena hanya pada surah Yasin ada pengakuan langsung dari Allah bahwa Muhammad adalah seorang Rasul, Muhammad adalah utusan Allah. Nih biar pada jelas dulu. Yasin itu salah satu nama Nabi. Tuh, salah satu nama Nabi. Nama Nabi itu Yasin, Toha, itu nama Nabi. Makanya sering kita dengar tuh sholawatan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Bareng-bareng biar semangat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Ada Toha, ada Yasin. Itu
Yasin salah satu nama Nabi. Makanya setelah Yasin Allah firmankan, innaka, sesungguhnya engkau. Yasin, innaka, sesungguhnya engkau. Siapa engkau itu? Ya Nabi Muhammad. Yasin itu laminal mursalin, betul-betul termasuk utusan Allah. Orang-orang kafir itu nggak percaya kalau mau Nabi Muhammad itu seorang rasul, nggak ada yang percaya. Jadi manusia yang paling jujur, paling bagus akhlaknya, begitu mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah, Rasulullah, kagak ada yang percaya itu orang kafir. Makanya kemudian Allah turunkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Hai Muhammad, biarin orang-orang kafir kagak ngakuin kamu sebagai seorang rasul, tapi saya yang menciptakan kamu, mengakui kau sebagai seorang rasul. Karena ada pengakuan Allah secara langsung tentang kerasulan Nabi Muhammad, maka surah ini dianggap sebagai qalbul Quran. Nabi aja banyak yang kagak percaya tuh orang kafir kalau dia sebagai seorang rasul. Apalagi model kita. Makanya kita kadang-kadang sering dibully. Jangan didengerin cerita-cerita khurafat macam-macam. Wajar. Karena memang dari awalnya ketika Nabi diutus, orang-orang kafir tuh kagak mau ngakuin dia sebagai seorang rasul. Tapi Allah yakinkan, hai Muhammad, biarin orang kafir kagak ngaku engkau sebagai seorang rasul. Saya yang menciptakan kamu. Makanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka, tuh sesungguhnya engkau itu siapa? Yasin. Makanya dibaca Yasin tuh ya. Nah, ini mentang-mentang ilmunya banyak, orang tahlilan bukan baca Yasin. Bacanya apa? Surah apa namanya? Iya, Ali Imran. Surah Ali Imran. Baca lagi surah Al-Maidah. Iya, terus dibaca surah Al-Kahfi. Baca tuh surah Yasin. Karena di dalam surah Yasin banyak terkait dengan hal kematian. Termasuk salah satu ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in nahu fi imamim. Ya, kalau orang kayu tinggi mah Yasin udah makanannya dah. Banyak banget tukang Yasin kayu tinggi mah. Tukang tahlil banyak ya. Tukang Yasin banyak, tukang baca rawi banyak, tukang ngumpetin besek. Kumpet pokoknya di sini ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan al-mauta yang sudah mati. Orang yang sudah mati dihidupin. Kapan dihidupinnya? Tuh. Ini harus kita paham. Allah bilang, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Dihidupkannya kapan? Dalam tafsir, ahli tafsir itu mengatakan dihidupkannya kita nanti pertama indal qabri, nanti dihidupkan di dalam kubur, li jawabi munkarin wa nakir, untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar. Jadi kita yang udah mati itu begitu masuk ke dalam kubur dihidupin lagi, jasadan wa rohan, jasadnya, tubuhnya hidup lagi, rohnya ada. Jadi meskipun dimiringin nih ya, dibaringkan, kalau udah masuk ke liang kubur nih, 3 langkah orang mundur ninggalin dia, itu didudukin sama munkar dan nakir. Bisa duduk gitu. Padahal pun keikat ya. Keikat, mana sempit, ada dinding arinya ya. Lah iya, ada papannya, mana papannya tebel-tebel banget. Ada yang pakai kayu jati, mentang-mentang orang kaya. Kata tanah baru kayu jati. Iya. Besi aja ayo lu ini tetap aja bobol sama gua. Tuh ya. Jadi itu nanti didudukin Pak, duduk. Gak percaya ntar dah kalau udah ini.
Kalau bapak-bapak udah ngerasain mati baru percaya. Kalau sekarang sih mikir kita, bagaimana duduknya? Ya, bagaimana apa namanya bangunnya? Karena kalimatnya nuhyi, kami yang menghidupkan. Kalau Allah yang hidupin gampang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang tadinya kaya, Allah bilang besok miskin, miskin Pak. Ada konglomerat duitnya triliunan, Allah bilang miskin besok miskin. Kok bisa? Makan daging kagak boleh. Oleh Allah diciptain apa namanya, dikasih penyakit. Penyakit yang akhirnya dia lebih parah dari orang miskin. Kita biar susah makan genjer sama tucok masih apa? Masih nikmat Pak. Ya. Makan cah kangkung, tahu cah kangkung? Iya, masih enak kita. Disiksa oleh Allah, kasih penyakit. Nih, ya. Daging kagak boleh. Iya. Duren monyong. Hah? Duren montong apa duren monyong? Sekarang lagi musim duren itu ya. Saya ngeliat duren itu, ya. Baunya saya endus-endusin, balik lagi saya ngendusin baunya aja 3 kali udah. Iya, habis begitu ngeliat harganya 80.000, murah, nggak taunya per kilo. Per kilo 80.000. Iya, udah gitu kulit-kulitnya. Beli kulit duren banyak durinya ya. Sekilo 80.000, bloblok apa tolol. Bukan kagak kuat beli, gue kayak orang digoblok-goblokin. Ya suruh beli kulit duren, kan ditimbang kulit-kulitnya sama duri-durinya. Tuh 80.000 sekarang tuh duren monyong. Ya, ngelihat saya. Makanya sekali-kali nih, udah bulan Roah, bulan Syakban, kalau nyorok jangan pisang mulu. Hah? Sekali-kali kreatif dikit gitu. Ini kagak ada apa namanya, nggak ada kreativitasnya, kagak ada sih. Jadi murid udah puluhan tahun ngaji, otaknya masih kagak membal. Tahu kagak bangun, gua kreatif ya. Udah aja, kalau pisang udah biasa ya, jeruk biasa. Pengen tahu nih Ustadz nih, gua kasih duren monyong, duren montong, itu kreatif namanya. Mau apa kagak dia tuh? Besok man. Begitu. Dengar apa kagak man? Emang? Man, oh. Itu namanya kreatif ya. Emang kagak boleh? Kalau nyorok bawa duren, boleh nggak? Tenang man, ada Uki. Hah? Oh, tahu kagak mana? Tuh, kagak doyan. Dia mah lidah orang susah. Jangan disamain sama lidah guru ya. Ya guru mah duren udah doyan aja. Ya duren apa namanya, kan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Baca itu Pak kalau kita mau makan tuh. Jadi racun apa, yang penting yakin. Tuh, saya dikasih makan apa saya bacain itu. Udah enak aja, nikmat aja. Ya, kadang-kadang dikasih ini, waduh, bisa darah tinggi, udah gitu doanya kagak hafal. Nah ini jadi masalah Pak. Makanya ulama katakan wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang kagak yakin dengan ilmunya nggak dapat manfaat dia. Ilmu nggak perlu banyak, kalau kita yakinin berkah Pak. Orang dulu belajarnya cuman Bismillah, bacanya Fatihah, juz amma, tapi dia yakin rezekinya berkah. Sekarang kita ilmu, wah banyak ilmu apa aja. Ya, ya pokoknya ilmu dunianya bisa, ilmu akhiratnya, nyanyi qasidahan bisa, nyanyi dangdut bisa, baca sholawatan bisa, rock bisa, blues bisa, jazz bisa, reggae bisa, pop rock bisa, semuanya bisa. Iya, sampai dangdut koplok, sama campur sari dah tuh. Iya, bisa Pak. Iya, habis nyanyi dangdut koplok, wah ada yang meninggal baca Yasin. Tuh, habis nyanyi koplok apa namanya? Bisa. Cuma kagak diyakinin ilmunya, kagak diyakin.
Baca itu doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau udah ada nama Allah, siapapun kagak bakal berani. Itu yakin. Kenapa ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un? Siapa yang berani sama Allah? Semua tunduk. Makanya kenapa orang meninggal itu ditahlilin? Karena kalimat tahlil ini mengalahkan apapun di alam semesta ini. Ini ada satu riwayat dari Nabi begini. Masih mau dengerin nggak? Nih ya. Kata Nabi, "Ata wahidun min ummati ilal mizan." Ada seorang umat saya datang nih di hari kiamat. Ilal mizan, ketimbangan. Nanti kan amal kita ditimbang, Pak. Dihisab dulu, dihitung, baru ditimbang. Begitu ditimbang, datang nih udah mau ditimbang. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, "Ya abdi, hai hambaku, coba nih lihat catatan kamu nih." Itu dikasih satu orang ini, ada satu umat Nabi, 99 buku catatan. Isinya apa? Tis'atun wa tis'una sijlan kulluha auzar wasai'at. Isinya semua dosa dia, maksiat dia, kesalahan dia. Ya Allah, dikasih buku catatan sampai 99. Semuanya isinya tentang dosa-dosa dan maksiat, nggak ada benernya. Lalu Allah sebagai pengadil ditanya, "Ya abdi, hal ta'malu, apakah benar kamu hal amil tak benar udah ngerjain yang ini semua? Awil katibun yaglibun, atau mungkin bisa aja malaikat yang nyatet ini salah." Sama Allah ditanya dulu. Coba periksa nih catatan kamu. Ini isinya dosa semua. 99 buku isinya dosa semua. Sama Allah suruh tegesin tuh, ini bener nih. Ya, dicek. Jangan-jangan malaikat salah nulis. Sampai dibegitukan oleh Allah untuk menunjukkan keadilan. Begitu dilihat, ya Rabb, benar ya Allah. Kuntu fa'altuhu fid dunya. Ini yang saya lakukan di dunia. Jadi selama hidup itu malaikat nyatetin dosanya mulu. Sampai 99 kitab isinya dosa dia. Tapi ingat nih pentingnya tahlil nih. Makanya kalau tahlil banyakin tahlilnya. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu, Allah bilang nih sama hambanya nih, "Ya abdi, indaka li hasanatun." Kamu punya satu kebaikan. Lalu Allah tunjukkan nih ada buku kecil, catatan kecil. Ya. Catatan kecil miqdar usbu, ukuran satu jari, kecil banget. Tapi maktubun piha, di dalam catatan itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sayangnya sama manusia umatnya itu luar biasa. Hambaku, saya nggak akan ngecewakan kamu. Itu yang 99 buku catatan dosa mulu. Tapi ada nih sedikit catatan kamu, tapi isinya la ilaha illallah. Ma farraqta hadhil kalimah fid dunya, hatta kamu selama hidup di dunia meskipun dosanya banyak tapi nggak pernah ninggalin kalimat ini. Hatta ataita syafirul qabr, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kata Allah, hai hambaku, meskipun dosa kamu banyak, tapi kamu ini punya catatan amal, baca la ilaha illallah. Selama hidup kamu nggak pernah ninggalin la ilaha illallah sampai kamu mati. Akhirnya apa? Wa ana la ufarriquka, saya juga nggak bakal misahin kamu dari kalimat ini di hari kiamat. Karena dulu kamu waktu di dunia selalu ingat kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Akhirnya ditimbang tuh 99 buku daftar catatannya dosanya dengan
secuil kertas kecil yang isinya la ilaha illallah Muhammadur. Namanya timbangan kiri kanan ya. Akhirnya menang tuh yang la ilaha illallah. Kenapa? Karena nama Allah, nama Nabi, Ismul A'zam, nama yang paling tinggi, gak ada yang bisa mengalahkan lagi. Jadi orang ini banyak dosanya gara-gara dia rajin mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya di timbangannya jadi banyakkan pahalanya. Pahala baca la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud kalimatu haqqin 'alaiha namut wa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Ini adalah kalimat yang benar. 'Alaiha nahya, kami hidup mengucapkan la ilaha illallah, wa 'alaiha namut, sampai mati saya masih la ilaha illallah, dan nanti wa 'alaiha nub'atsu, ketika kami dibangkitkan di hari kiamat, insyaallah ta'ala minal amin, termasuk orang yang aman, bebas dari siksa gara-gara kalimat la ilaha. Makanya setiap ada orang mati diajak tahlilan. Baca kulhu boleh, tapi tahlilnya banyakan. Tuh. Ini baca kulhu 200, tahlilnya 20. Ditanya, lu mau kemana tahlilan? Lah, salah nyebut. Itu namanya kulhuan. Kulhunya 200, tahlilnya 20, nyebutnya tahlilan. Nah, kalau banyakkan kulhunya nyebutnya apa? Kulhuan. Kalau banyakkan beseknya apa? Besekan. Ya. Ini harus paham benar nih. Makanya jangan lupa nih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 99 kata Nabi itu. Daftar buku orang yang isinya maksiat semua kalah dengan kebaikan kalimat tahlil. Tapi mengucapkan tahlilnya mukhlishon lillah, ikhlas karena Allah. Kuncinya di mana? Ikhlas. Yuk kita tahlilan. Nah, di mana tuh ada tetangga yang meninggal? Jangan ada embel-embelnya. Yuk kita nyari basic. Di mana? Di tempat tahlilan. Nah, beda udah. Beda. Jadi kalau niatnya lillahi ta'ala, dunianya ngikut. Kalau niatnya dunia, akhirat nggak ngikut. Kata Nabi, inna Allah yu'tid dunya ala niyatil akhirah, wala yu'til akhirah ala niyatid dunia. Orang itu dunianya kebawa kalau niatnya akhirat. Niatnya, ayo mau tahlilan, pahalanya besar, tahlilan, datang ke tempat tahlilan. Ada basic, dunianya ngikut. Kemudian dikasih apa? Kue, dunianya ngikut, pahalanya dapat. Tuh, apalagi dikasih sarung. Ya. Tuh ya. Jadi ini yang bapak-bapak pahamin nih, ya. Jadi kalau niatnya akhirat, dunianya, ya, tapi kalau niatnya dunia, ini giliran nuju hari nih. Biasanya nuju hari kalau nggak kerbok, anuan nih, apa namanya? Iya, sembako. Ayo ke sono. Dapat sembako, dapat. Ya. Terus apa lagi tuh? Kerbok dapat, tapi di akhirat nggak ada timbangannya tuh. Makanya niatin akhirat. Tuh, kalau kita tahlil, tahlilan udah begitu aja. Ada makanannya, alhamdulillah. Kagak ada, emang niat kita tahlil. Tapi ada kadang-kadang orang niatnya di rumah tahlil, begitu pulang berendong, meranyus aja, nyampe rumah, sampai temennya negor kagak ngeliat ya. Iya, tahlil lama banget itu. Mana yang mimpin aki-aki? Ya, gue udah ngantuk. Ya, tahu begini, gue ngopi di rumah. Ya, ngeranyus aja. Pahala kagak dapet, biasa kagak dapet. Ngundang doang, orang diundang, gue datang, besoknya kagak. Ya, ini dunia kagak dapet, akhirat kagak dapet. Makanya di masyarakat kita, alhamdulillah tuh, ya.
oleh ulama diajarin acara apa aja kudu ada makanannya biar bisa sedekah. Orang bilang, bagaimana orang miskin bisa sedekah? Orang miskin juga berhak untuk sedekah, Pak. Emang yang punya duit 1 juta aja yang boleh sedekah? Ada orang duitnya 100 juta, dia sedekah 1 juta, wajar. Sekarang orang punya duit 1 juta, dia sedekahin 1 juta, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada nggak? Ada nggak? Ya ada, mungkin di sini ngomongnya doang apa namanya tuh. Jadi sedekah itu boleh. Orang susah boleh bersedekah. Zaman Nabi itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada sahabatnya lapar, ada makanan, dia perlu juga makanan, dia duluin tuh temennya. Dia lebih seneng dia yang susah daripada temennya, itu boleh. Ya kadang-kadang di tempat tahlil ada makanan bid'ah itu. Bid'ah neraka. Dikirimin ke rumahnya habis. Bilang aja kagak mau datang apa namanya? Apa ya itu? Makanya di kalimat la ilaha illallah menjadi apa? Penting. Baca tuh la ilaha illallah tuh. Lah, makanya alhamdulillah ulama udah ngajarin. Ini namanya makan bergizi gratis. Ya, karena kan ada program Prabowo apa makan bergizi, anak-anak sekolah tuh pada dapat makanan Pak, ya gratis. Kata bapak-bapak, gua terlalu begitu, gua pas sekolah lagi. Nggak malu pakai bajunya ya, udah aki-aki, ya pakai seragam apa namanya, ya bocah ya. Tuh, itu program makan bergizi gratis udah diajarin sama ulama kita. Gak perlu Prabowo udah ketinggalan Pak. Nih di sini nih makanan bergizi gratis. Ya pada tahlilan ada makanannya, orang nyelamatin ada, ya ada makanannya. Tang walimatul urus ada makanannya, walimatul akikah ada makanannya. Itu kan makanan bergizi gratis semua Pak. Tuh, ya berkah. Masa ada orang walimatul urus makannya genjer sama tucok? Hah? Ada orang haul disediain cah kangkung, ustadznya dimpanin kangkung. Ya, kangkung mau kredok, udah blebek perutnya ya. Tuh ustadz megangin perut aja. Ya, dimakan salah, kagak dimakan. Ada nggak kira-kira? Kagak ada Pak. Makanan bergizi gratis ulama udah duluan. Cuman non formal sifatnya. Kalau yang presiden kita itu bagus, cuman sifatnya formal. Pengen dapat makanan bergizi kudu sekolah dulu. Tuh, kalau aki-aki begini pengen makanan bergizi nggak perlu sekolah. Datang di tempat tahlilan, datang di tempat orang selamat. Ini kadang-kadang datangnya kagak mesen sama temennya, lu mau kemana? Mana haul? Terboin gue besok atuh ya. Ya ilaha illallah. Ya, bilangin gua kagak sempet datang gitu. Udah kagak datang, udah pakai mesen ya. Ya iya tuh. Nah, ada apa nih Ono? Ada nasi apa namanya? Nasi kebuli ya. Mintain buat gue ya katanya. Ya, udah kagak tahlilan pakai mesen tuh. Kalau gitu dua, ntar mau bini gua. Allah, Muhammadur Rasulullah. Ada manusia yang kayak gitu. Ya, makanya nih makanan bergizi gratis dari dulu udah ada, cuman bukan di sekolah. Tuh, siapa yang ngajarin tuh? Ulama. Di tempat tahlil, coba bapak-bapak duduk di rumah dari pagi sampai sore sampai malam lagi. Ada yang nganterin besek? Mangap aja ya. Coba di sini baru duduk nyampe tuh besek, nyampe tuh minuman. Apalagi ustadz itu otomatis asal dia nyampe duduk belum 1 menit itu pisang anggur nyampe. Tuh ya, pisang anggur udah apa? Kagak salah tempat itu. Jadi nak tahu itu anggur mah apa? Pisang tahu. Nih, ustadz datang nyampe tuh anggurnya. Yang di belakang mah kagak sisir, dipocel atu-atu. Ya. Jadi artinya apa? Ulama-ulama dulu luar biasa cara berpikirnya. Karena bagaimanapun juga makanan bergizi memang penting. Mau jadi atlet makannya harus bergizi. Pemain bola makannya pagi kangkung,
sore tucok, malam kredok. Lah lawan luar negeri, lawan orang Australia. Ya, pagi mana baru 5 menit aja udah megang apa namanya pinggang. Tuh larinya kenceng, gila nendang bola jatuh. Karena makannya kurang apa namanya bergizi. Makanya alhamdulillah nih ada tradisi seperti ini. Jadi aki-aki yang tadinya udah loyo, ya jalan aja udah males. Begitu ngeliat pucung gabus palanya, wah seger lagi tuh aki-aki. Tuh semangat lagi. Jadi inilah berkahnya orang tahlilan. Makanya kalau tahlilan itu tahlil mestinya lebih banyak dari kalimat-kalimat yang lain. Bukan nggak boleh baca kulhu. Anda baca kulhu sebanyak-banyaknya silahkan. Baca kulhu 200, 300 bagus. Tapi bacanya di rumah. Jangan di tempat tahlil begini, baca tempat tahlil sampai 300. Yang tadinya ikhlas jadi kagak, Pak. Yang tadinya baru pengen duduk di tempat tahlil kapok. Gue pengen jajalin di tahlilan, bacanya sampai 300. Orang baru mulai itu duduk. Dia baca 300, besok diajak lagi sama temennya, ngikut lagi. Oke dah. Lah emang apa? Baru itu menjajalin. Ya sampai 300 gue hitungin ya. Dia mah enak baca 300 pulang diamplopin. Lah gua amplop kagak, besek kagak keduman. Ya, apa namanya lagi snack dimakan temen. Lah pulang perut keroncongan, badan pegel, bini ngeranyos aja di rumah. Ya, kagak ada gua besok kagak mau lagi tahlilan tuh. Itu namanya tahlil membawa bencana. Tuh, yang bawa bencana bukan tahlilnya, orangnya. Ibadah itu nggak boleh ganggu orang, Pak. Saya sering pesen nih udah mau Ramadan. Masjid musola kan pada deket tuh. Beda dengan zaman dulu. Rumah masih pada jauh. Lu di sini dulu kebun mulu, Pak. Itu pakai toa juga syiar, jadi orang kagak iseng, kagak takut. Kalau malam kan gelap. Sekarang masjid musola deket-deketan. Begitu sholat tarawih pakai speaker luar. Orang Fathul Qulub kedengeran di mana? Di Nurul Falah. Ar-Rahman kedengeran di Nurul Falah. Al-Hidayah. Begitu saya jadi imam, Pak, saya baru Alhamdulillahirabbil alamin. Di sono di Fathul Qulub suaranya waladhdallin. Lah ini jamaah ada yang ibu-ibu ada yang amin. La ilaha illallah. Ini gara-gara siapa tuh? Bukan gara-gara toa. Gara-gara pengurusnya pada PA. Ngurusin masjid, ngurusin musola kagak tahu aturan, kagak tahu hukum. Itu makanya nih kalau giliran tarawih pakai speaker dalam aja, Pak. Kecuali azan tuh, qomat biar pada denger. Kalau udah tarawihnya di dalam aja, yang tarawih aja. Teriak-teriak juga biar toa sampai 17. Emang orang kagak mau tarawih, kagak bakalan berangkat. Ya, kita panggil begitu nggak boleh, ibadah tuh nggak boleh ganggu. Ya, itu ngajakin orang katanya biar dia apa namanya berzikir. Sholat aja yang tiang agama nih, sholat itu tiang agama. Rukun Islam nomor 2. Afdolnya itu sholat. Nih kalau sholat sunnah di rumah supaya orang kagak tahu. Itu sholat. Apalagi zikir. Itu zikir nih ganggu orang. La ilaha illallah. Lah habis subuh, habis pagi-pagi disuruh Nabi keluar cari rezeki. Yang kerja berangkat kerja. Yang dagang nasi uduk dagang. Yang nggak kerja nggak apa namanya, nggak punya apa namanya usaha, dia berzikir di masjid bagus. Berzikir di musola bagus sampai terbit matahari nanti langsung sholat apa? Sholat dua. Tapi zikirnya jangan mengganggu. Tuh. Kalau mendzikir ganggu itu bukan zikir namanya, gonggong. Dengar apa kagak? Gak ada. Dengar apa kagak? Gak ada. Pura-pura butek lo.
Nggak ada. Kalau gua kagak kata kagak dianta. Nggak ada orang nah. Makanya kalau belum ngerti kitab kuning jangan pada jadi ustad. Utad. Ustad itu kiai harus ngerti kitab kuning. Baca kitab tuh. Jangan atuh kitabnya yang banyak. Biar rujukannya ada. Nggak ada sejarahnya agama itu ganggu orang. Zikir itu ganggu orang, nggak ada sejarahnya. Itu kan jadi orang jadi yang tadinya kagak zikir malah jadi zikir. Bagus. Bukan yang kagak zikir jadi zikir, yang kagak zikir jadi ogah ke masjid. Kenapa? Puyeng tiap hari. Zikir itu enggak. Apalagi yang rumahnya nempel. Ya. Habis subuh dia lagi mendengar berita, diputar kenceng banget. Iya, volume sampai 100. Tahu speaker musolanya lagi zikir mati. Kaget kan kenceng banget dia. Tuh nenek-nenek apa aja dikata. Iya. Nah ini harus dipahami. Makanya jadi pemimpin harus Rabbis rohli sodri wa yasirli, punya dada yang lapang. Tuh. Ada nasihat baik kita terima, nasihat buruk jangan dipakai, yang bagus dipakai. Ada orang ngomong sama saya, Ustaz orang zikir katanya diomelin. Sini geblek, gue bilangin lo. Mana ada orang zikir diomelin? Saya justru nyuruh banyak-banyakin zikir, tapi zikir kagak boleh ganggu orang. Kalau Anda zikir dapat pahala, ganggu orang dapat dosa. Nanti ditimbang sama Allah. Pahalanya sama dosanya. Dosa udah pasti. Kalau ada yang merasa terganggu, kalau pahala belum tentu. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau nggak ikhlas kagak dapat pahala. Aki-aki mana sakit gigi, mana lagi berantem sama bininya. Iya, koyo sampai 4. Ya dia mah enak aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia lagi ini teriak-teriak giginya nih. Apa sih itu ya? Itu namanya nggak menghargai orang. Agama bukan alat untuk mengganggu, agama untuk mendamaikan. Tapi di kayu tinggi insya Allah nggak ada yang begitu. Tapi biasanya di sana di tengah laut no. Sholat tengah laut no, masjid tengah laut tadi yang begitu ya. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Ya mudah-mudahan ustadz-ustadznya juga alhamdulillah ahli ibadah ya, pinter-pinter semua. Ya tuh ya. Jadi zikir sebanyak-banyaknya boleh, tapi tidak boleh apa? Orang jadi imam aja sholat zaman Nabi kan jadi imam nih, begitu jadi imam baca surahnya panjang banget. Ini makmumnya udah gemeter, makmumnya udah apa? Gemeter. Imamnya bacanya lama, habis sholat ngadu sama Nabi, ngadu sama ya Rasulullah. Sholat itu kan bikin tenang, ya. Zikir itu bikin tenang. Lah ini bagaimana mau tenang ya Rasul? Si itu Mu'adz jadi imam kelewatan banget. Kalau bahasa kita nih ya, kaki saya sampai gemeter. Gue udah nggak kuat lagi berdiri. Ya masih baca gitu surah. Bener, Mu'adz bilang begitu. Bener ya Rasul. Dipanggil Mu'adz suruh datang kemari. Datang menghadap Rasul. Bener hai Mu'adz. Iya ya Rasulullah. Karena pertimbangan Mu'adz makin banyak yang dibaca makin banyak pahalanya. Kan gitu, 1 huruf 10 pahala pertimbangannya. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz, hai Mu'adz, kamu ini provokator apa jadi imam? Kalau jadi imam harus tahu makmum. Makanya kalau imam tuh nih sebelum dia imam dia nengok ke belakang dulu. Tuh, nengok ke belakang. Nengok ke belakang ngapain? Lihat nih makmunya. Oh, ada yang asam urat ya. Nah yang habis bangun dari stroke no ya, baru meninggal. No yang kalau kesemutan mulu dilihat. Oh, ya udah surahnya ini dah inna atoina. Iya. Udah inna atoina kausar pasoli robika inna syaniaka huwal abtar. Tuh. Kenapa dibaca inna atoina? No, baru meninggal kemarin stroke. Alhamdulillah udah jadi makmum. Begitu Pak. Orang baru mendingan ya, baru stroke-nya baru mendingan, asam uratnya baru mendingan, baca surah Al-Baqarah 2 juz lebih ya. Apa kata makmumnya? Imam sambar geledek begitu ya. Iya,
Jadi disumpahin makmum nggak kira-kira? Sumpahin. Tuh, imamnya nggak punya pikiran, enak nggak bacaan gua? Tuh. Kata makmum, enak Ustaz, enak katanya. Padahal dalam hatinya, biar besok lo apa namanya lo ngerasain kalau kayak gua. Lo nggak ngerasain aja, ya. Ini semut udah banyak banget di kaki. Tadinya kaki kanan doang banyak semutnya. Nambah sampai ke kaki kiri jadi tuh kesemutan. Dia nahanin aja. Dia mufar, kecuali makmumnya bisa ngerti. Kalau makmum ngerti, imam kelamaan mufarokoh bisa. Tuh, bisa dibaca lama banget. Udah kita ruku sujud, sholat sendiri munfarid. Tuh, udah kita salam pulang. Ditanya sama imam, lah lu belum kelar jamaah udah apa namanya? Pulang. Aliran baru nih. Jawab, ngapain ngikutin imam sedeng? Lah kan ada ilmunya Pak. Ada namanya sholat, apa namanya mufarokoh, misa. Tuh, ada imam nih bacaannya kagak fasih. Fatihah itu kan harus fasih. Iya, dia saking dipaksain biar kelihatannya fasih banget, biar dipakai lagi jadi imam. Saking dipaksa-paksain, udah walabdolin nih dipaksain walabdolin. Tadinya dot jadi apa? To. Diputer-puter lidahnya biar dikata apa namanya? Wah, ini fasih dah nih. Malah jadi salah. Kita makmum bagaimana? Kan itu nggak sah berarti sholatnya. Masih kita ngomelin? Ya. Udah dalam hati saya misa. Tuh. Udah. Dia mau baca apa namanya surah, kita baca, kita ruku aja duluan. Pulang duluan. Kita kalau makmumnya ngerti enak tuh. Kalau imamnya membacanya panjang. Begitu imamnya selesai salam, belakangmu pada kemana? Sekali-kali boleh digituin gak ada kapok. Ya, kalau gitu makmumnya mau parokoh semua ini. Wah, ini nggak taunya makmumnya santri semua nih, ngerti agama. Ini karena makmumnya goblok. Iya, bisanya ngerendeng aja. Imam lama banget katanya. Ya tapi dia ngerendeng, tapi dia ikutin. Jadi kalau kita udah merasa lemah nggak kuat mufarokoh dalam ilmu fikih, udah kita sholat sendiri meskipun bareng-bareng. Dia mufarokoh, imam mau lagi enak baca ya. Begitu dia selesai kita udah kabur, udah habis. Giliran imam ya, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini orang? Tuh. Nah, ini boleh sekali-kali tuh kalau imam begitu dia apa namanya? Dikasih sok terapi namanya. Tuh, dikasih sok, jangan gerendeng aja. Tuh. Sholat Jumat kalau orang yang ngerti, ada khotib kagak baca rukun Jumat, salah satu rukun yang gak dibaca, udah habis sholat Jumat, sholat zuhur Pak. Tuh, makanya kalau khotib kagak ngerti rukun khutbah, nyusahin makmum. Tuh. Tangan yang bak-bakan gatel kali. Ya. Khotib itu makruh jangan bak-bakan. Ya, disuruh masa makmum disuruh tenang, khotibnya lagi apa? Tuh. Sidang Jumat yang berbahagia. Pidato kali. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Lah, orang sholat Jumat lagi khotib kan disuruh tenang. Ansitu wasma'u wa'ati'u. Rohimakum suruh dengerin, suruh perhatiin, lah makmumnya disuruh perhatiin, khotibnya lagi apa namanya? Ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Takbir. Lah makmumnya anjing. Ya, hah? Enggak, kalau ajamat orang ngaji di Al-Jihad nggak begitu dia. Kalau Al-Jihad pinter-pinter udah. Iya. Tuh, dan juga nggak boleh lama. Nggak boleh apa namanya? Lama. Tuh, jadi kalau ada khotib bak-bakan, angkat tangan, woi. Tuh. Mau kemana lo? Tuh. Kecuali ceramah, kalau ceramah bebas, nggak ada syarat rukunnya. Kalau khutbah itu ada rukunnya. Tuh. Makanya tangannya tuh ada tongkat, kalau bisa megang tongkat supaya
kagak gentayangan kemana-mana. Itu isyarat tuh ya. Disuruh megang tongkat itu maksudnya buat apa namanya, bukan buat mentungnya ngantuk. Tadi bukan ngantuk, mentung pakai apa? Masya Allah, itu supaya tenang. Udah jangan ini, suara aja kita suara. Jangan tengok-tengok. Khotbah Jumat tengok kanan sono. Jadi gitu yang ditengok baru itu sembahyang. Gue baru ini sembahyang dipelototin aja mau khotib. Tuh. Tenang aja tuh. Ininya begitu aturannya. Jangan disamain dengan ceramah. Kalau ceramah membak-bakan gimana namanya orang apa namanya? Ceramah, jemuk gelintingan, gimana? Lah ceramah mbak. Lah ini khotib. Lah kalau ada yang semangat, iya, mari bersyukur kepada Allah. Lah orang jadi takut. Gue takut sampai gue ditunjuk lagi katanya. Jadi mudah-mudahan ya, biar paham agama itu ya. Agama jangan bikin susah orang. Agama termasuk ini acara nih, kalau udah kelar nih di jalanan diangkat, buru-buru. Jangan nungguin minggu depan. Tentang acara haul minggu depan baru dia apa namanya? Diangkat. Jalanan itu untuk jalan. Kalau kita ada kebutuhan boleh dipakai, setelah itu dia apa namanya? Ya buru-buru. Kalau memang nggak perlu jalanan nggak usah. Kadang-kadang keluarga nih, keluarga besar yang datang 3 orang, jalanan pakai ditutup. Begitu nutupnya pakai balai. Yang jadi orang susah apa namanya? Lewat. Nabi ngajarin kita kalau ada duri di jalanan, di tengah jalan, pingserin biar orang bisa lewat. Kita umatnya malah orang melewat jadi susah. Ngapa lo kagak lewat sono? Aduh balai ono. Apa aki-aki lagi ngokongkoh. Tuh, iya. Lagi ngobrol. Jadi harus dipahami. Saya tuh pengalaman nih. Baru tahun ini saya 17 Agustus bawa motor ke Kayu Tinggi. Baru tahun ini. Kayak didorong sama Allah biar lu lihat tuh orang Kayu Tinggi. Lewat depan sono ditutup, ada orang lomba. Lewat sini ditutup, orang lomba. Lewat depan ditutup, orang lomba. Nyelos ke rumah Eman loh, muter ke rumah Eman tuh. Sampai masuk tuh ya. Haji Rosian, gue pulang aja lagi. Saya pulang akhirnya. Dalam hati, loh gue yang punya kampung jadi susah banget. Pada songong banget ini ya. Nah, jadi kagak bisa apa. Itu kalau menutup jalan koordinasi antara RT. Lu mah lomba jam berapa? Supaya nanti orang gak bisa lewat situ, bisa lewat sini. Ini bareng. RT itu ngadain, RT itu ngadain. Ada orang mau beranak nih, susah keluar. Gara-gara apa? Nungguin nenek-nenek kelar makan kerupuk. Sambar gedik nenek-nenek itu begitu. Tuh, ada orang nih mau dibawain duit udah janji nih sama temennya. Begitu mau nganterin duit karena dia bisnis, ketutup jalanannya, apa nggak kesel? Gara-gara apa? Nungguin nenek-nenek balap karung. Nungguin nenek-nenek apa namanya masukin apa namanya? Iya jarum, dan nenek-nenek suruh masukin benang ke jarum. Ya. Dan 2 jam juga kagak apa namanya? Kita suruh nungguin aja. Itu mesti koordinasi, kan katanya pejabat. Ya, katanya orang ngerti tuh. Ini suara rakyat nih, suara apa? Suara rakyat tuh. Ya. Jangan ya doang. Pakai kagak ya. Jadi Islam tuh ngajarin begitu, jangan sampai ibadah ganggu, apalagi di bawah makan kerupuk, gara-gara orang makan kerupuk tuh ya. Akhirnya listriknya mati, nyari tukang listrik kagak bisa masuk. Nungguin nenek-nenek makan kerupuk, giginya udah habis. Lama banget dijilat-jilatin doang. Nah, ini mudah-mudahan nih harus koordinasi. Ini mau lomba iya. Ntar habis itu jam 2, kita jam berapa? Kelar dari situ, jangan dibarengin semua. Seakan-akan jalanan itu jadi apa? Hak dia, nggak boleh. Ini orang yang kagak ngerti aturan, nggak ngerti hukum. Maaf nih pejabat kalau dia yang denger ya. Restorannya. Pejabat ya diomelin, bukan diomelin, diajarin. Ya, ya kalau didengerin, alhamdulillah. Kagak didengerin masa bodoh nanan. Udah dibilang. Jadi jangan sampai Islam itu, agama Islam yang damai itu apa namanya ternoda menjadi tersangka. Oh, Islam bikin rusuh. Orang zikir pada bikin apa namanya keberisikan, orang apa namanya tahlilan jadi pada ketutup jalanan. Gak boleh begitu.
Ya, Islam itu kan agama innama bu'itsu bil hanifiyyati sam'ah. Aku diutus untuk membawa agama yang ramah, yang mudah. Dan mudah-mudahan nih dengan tahlil kita ya, yang kita haulkan almarhum Bapak Makosim bin Nisan dan juga Adinda Lukman bin Makosim, pahalanya udah nyampe nih ya. Ya, dan kita nih berkah tahlil kita mudah-mudahan sampai wafat la ilaha illallah, jangan sampai kita tinggal ya. Jadi berkah nih kedua-duanya. Lukman 100 hari, bapaknya haul ya. Jadi mudah-mudahan semuanya udah apa enak tuh ya. Udah ngeliatin nanti juga kita bakalan begitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada yang gak enak di kuping ya, ya udah telan aja telan. Telan, gue enak banget dengerin begitu ya. Udah telan aja telan. Ntar muntahnya nyampe di rumah. Nyampe rumah gua kata bininya, ngapa pulang tahil? Gua gede banget Haji Miftah ngomong begitu. Gua mau muntahin di sana banyak orang. Ya, kalau mau kagak resep nih ya, tahan aja tahan. Ntar nyampe rumah baru apa namanya? Tuh, ya. Bininya udah mau bawa apa kerokan. Sini kali kerokin masukin, bukan angin. Ya, balsem kali banyak, bukan balsem. Apa? Lu kagak tahu-taunya. Orang lagi sewot, lagi kesel ya. Diajarin pakai marah. Kan saya ngajarin ya, bukan ngomelin. Tapi emang kalau orang baperan diajarin katanya apa? Diomelin. Maunya dia kagak bener kita ikutin. Ya, dia ke sono kita ke sono, dia kemari kita kemari. Tugas guru itu ya membimbing. Kalau ada yang bengkok dilempengin. Makanya ihdina sirotol mustaqim. Ini murid udah bengkok-bengkok nih. Romana nih malam itu biasanya ngaji mau miring-miring ke rumah janda nih. Nah, kita lempengin, lurusin jangan ke sono. Nih, giliran di sini ngajinya. Udah mau ngelirik aja ke sono, itu tugas guru begitu. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, nggak usah apa namanya, nggak usah baper ya. Dan jangan ditambah-tambah apa yang saya sampaikan ini. Kadang-kadang lu dikatain lu begitu. Mau siapa? Mau si Anu? Bisa aja. Saya buat umum karena ada di masyarakat yang kejadian seperti itu. Ada yang ribut tuh gara-gara speaker di mana-mana ada. Ribut, berisik banget tuh. Akhirnya yang malu siapa? Orang Islam. Tuh, ada ribut. Mudah-mudahan nih ya. Ya zikir boleh, tapi ganggu orang jangan gitu. Gimana kalau zikir sambil ganggu orang? PA. Zikir sambil ganggu orang. Namanya apa namanya? PA. Kalau mau zikir aja kita. Ya, nggak usah pakai speaker dalam dah ya. Speaker speaker luar, speaker apa? Dalam aja juga. Yang penting merebutnya denger. Ya, yang penting apa namanya yang di dalam apa dah? Pada dengar, kalau keluar nanti ganggu, kesian. Ya, kadang-kadang yang pada sakit, yang anaknya masuk angin, yang punya orok, kadang-kadang suka apa namanya? Pengganggu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi nih, saya duduk nih bukan berarti ntar ada ini lagi nih. Wah, Ustaz Miftah sekarang ceramah udah duduk katanya. Dikit lagi satu. Ada yang girang banget, katanya udah duduk katanya. Udah kagak bisa berdiri, gua duduk gaya. Ngomong aja ya. Namanya ya, terus. Iya, ntar keluar lagi nih omongannya ya. Wah, lu sekarang udah duduk udah gak kuat berdiri dia. Dikit lagi juga nih, lu tungguin aja. Ya, stroke katanya. Ya Allah, lu nyumpain guru, lu yang kualat. Tuh, yang nyumpain guru siapa yang kualat? Lu murid lah. Mana ada guru kualat ke murid? Ada nggak kira-kira? Ya Allah, guru kecemplung dia apa nama di kali gara-gara kualat tuh. Mau siapa? Maji Ahmad. Ya kagak bisa, nggak ada sejarahnya guru kualat mah apa namanya? Ya murid tuh. Udah jadi tambah-tambah ntar informasi sekarang kan banyak apa namanya? Jadi politik adu domba, diadu-adu. Saya cuma ingin menjelaskan secara hukum. Jadi kalau sholat imamnya kelamaan, kita udah puyeng atau kita takut ketinggalan kerja nih, ya kita kerja masih lama banget, udah sholat aja sendiri. Misalnya dalam hati aja, jangan diomongin. Kalau diomongin jadi fitnah.
Begitu lagi masuk surah, dah gue mau misah. Nah jadi berantem. Ya dalam hati aja saya niat berpisah dari imam, udah gak usah diucap, udah jadi kita bisa sholat sendiri. Jadi awalnya bareng, akhirnya sendiri. Pulang dah tuh, biarin dia kapan kek. Iya. Jadi baca sekuatnya, yang kita yang penting udah nyampe apa? Sampai rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.